Pemirsa, kita awali News Pagi dengan informasi toko perlengkapan alat upacara di Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali, ludes terbakar Rabu siang. Api yang membesar juga sempat merembet ke bangunan pura keluarga milik warga. Akibatnya pemirsa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah toko perlengkapan alat upacara di Jalan Mringgi, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali terbakar. Toko yang dipenuhi dengan barang yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar. Warga yang panik segera menghubungi petugas damkar Gianyar. Api yang membesar juga merembet ke bangunan milik warga yang berdekatan. 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Hampir 30 menit melakukan pemadaman, api tiba-tiba muncul kembali di bangunan pura milik warga yang jaraknya hampir 200 meter, diduga akibat bara api yang terbawa angin. Hari ini tanggal 3 Januari 2024, kira pukul 13.00. Terbakar sebuah ruko menjual sarana-sarana sembahyang, kain dan lain-lain. Jadi sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Petugas kepolisian dari Polsek Payangan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa kebakaran ini. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kebakaran juga terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Jelambar, Grogol, Jakarta Barat. Ya, besarnya api membuat warga panik hingga salah satu warga terluka saat ikut berupaya memadamkan api. Ya, pemirsa, 12 rumah warga di Jelambar Utama 4 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat hangus terbakar. Warga berusaha memadamkan api yang dengan cepat merambat ke rumah di sekitar pusat kebakaran. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun seorang warga Junaidi, 45 tahun, terluka di kepala hingga jatuh pingsan saat mencoba memadamkan api. Ya, pemirsa, sebuah bangunan rata dengan tanah akibat hujan disertai angin kencang yang terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Solo, pemirsa, ini pohon tumbang menutup jalan dan menyebabkan listrik padam di sebagian wilayah kota Solo. Hujan disertai angin kencang terjadi di sejumlah wilayah. Di Klaten, Jawa Tengah, hujan angin disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan menimpa kendaraan yang terparkir di bawah pohon. Selain menimpa mobil, pohon tumbang akibat angin kencang ini menimpa bangunan rumah warga. Bahkan ada juga bangunan semi permanen yang rata dengan tanah akibat hujan angin ini. Sejumlah relawan dibantu warga, TNI, dan Polri bergotong royong membersihkan puing bangunan dan memotong kayu yang menimpa atap bangunan rumah warga. Peristiwa hujan angin terjadi tiba-tiba setelah sebelumnya mendung gelap lalu hujan deras disertai angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Ya itu tadi angin, hujan angin atau angin? Berapa lama hujannya itu? kira-kira ya 15-10 menitan anginnya kenceng terus. Ada korban ya? Nggak ada korban? Nggak ada. Hujan disertai angin kencang juga terjadi di Solo, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah pohon tumbang. Ada sekitar 12 titik pohon tumbang di daerah Solo dan sekitarnya, diantaranya di Jalan Slamet Riyadi. Pohon tumbang menutup badan jalan. Pohon tumbang juga menimpa sejumlah penerangan jalan dan memutus kabel listrik dan membuat listrik di sejumlah wilayah kota Solo padam. Puluhan relawan dan petugas dinas terkait bergerak dan langsung melakukan evakuasi pohon tumbang di kota Solo setelah diterjang hujan dan angin kencang. Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengingatkan agar Dinas Lingkungan Hidup untuk rutin melakukan perawatan pohon-pohon besar di kota Solo. Dari Klaten dan Solo, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan rumah warga di Jambi terendam banjir hingga mencapai 2 meter lebih. Akibat banjir, sebagian warga mengungsi dan membutuhkan bantuan. Banjir merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Tebo, Jambi. Banjir yang telah terjadi 2 hari ini menyebabkan sejumlah akses jalan tertutup dan membuat aktivitas warga lumpuh.
Banjir di Kabupaten Tebo terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang menyebabkan Sungai Batanghari meluap. Tak hanya itu, banjir ini disebabkan air kiriman dari Kabupaten Dharmasraya. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 2 meter. Aparat kepolisian dari Polres Tebo dan Kodim 0416 Bungo Tebo menggunakan kendaraan truk dan armada damkar untuk menyalurkan bantuan kepada warga. Selain memberikan bantuan, aparat TNI Polri juga disiagakan untuk memantau rumah dan warga yang terdampak. Banjir juga merendam ribuan rumah warga yang tersebar di 6 kecamatan di kota Sungai Penuh. Yang terparah berada di 13 desa di Kecamatan Hamparan Rawang dan Tanah Kampung dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Air yang tak kunjung surut membuat warga memutuskan untuk mengungsi. Untuk memenuhi kebutuhan makan, warga yang terdampak ini membuat dapur umum di pengungsian dan dikoordinir oleh Karang Taruna dan relawan. Warga berharap pemerintah segera menambah penyaluran sembako, kebutuhan bayi, selimut, air bersih, dan obat-obatan. Dari Jambi, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan warga di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur ini mengungsi dan tidur di tenda kebun pasca letusan gunung Lewotobi laki-laki. Ya, pengungsi ini mengaku membutuhkan makanan, masker, dan air bersih. Gunung api Lewotobi laki-laki di Kecamatan Wulanggita, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, terus mengeluarkan asap vulkanis setinggi 1.000 hingga 1.500 meter dari atas puncak. Asap kawah bertekanan sedang hingga kuat teramati berwarna putih dengan intensitas tebal di atas puncak kawah. Berdasarkan hasil pemantauan seismograf, masih terdapat gempa vulkanik dan gempa hembusan di Gunung Api Lewotobi laki-laki. Saat ini warga merasa lebih aman mengungsi dan membangun tenda di kebun karena jauh dari gunung. Mulai hari Senin kami mengungsi, kami tiba-tiba dengar gemuruh, jadi kami banjir juga masuk kampung, jadi kami tiba-tiba kami lari semua, kelang kabut, pakaian di badan. Ya, datang sini tidur pakai bentang terpal, embun dingin, anak-anak semua sudah kena batuk pilek. Sejauh ini sudah ada perhatian dari pemerintah? Belum. Jumlah warga yang mengungsi 200 jiwa terdiri dari anak-anak dan orang tua. Pengungsi mengaku membutuhkan bantuan makanan, masker, dan air bersih. Hingga saat ini Gunung Api Lewotobi laki-laki berstatus siaga. Pemerintah mengimbau agar warga tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari pusat kawah Gunung Lewotobi laki-laki, serta memakai masker dan tidak panik berlebihan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melapor. Ya, sementara itu pemirsa, untuk alasan keselamatan, Bandara Franseda Maumere ditutup sementara akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Otoritas bandara mengambil kebijakan untuk menutup sementara waktu Bandara Franseda di Maumere. Penutupan sementara dilakukan sejak Selasa kemarin. Kebijakan ini diambil karena Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT terus mengeluarkan abu vulkanik yang dikhawatirkan akan mengganggu penerbangan. Abu vulkanik yang terus turun bisa masuk ke dalam mesin dan menyebabkan kerusakan pesawat. Bandara ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan dan akan dibuka jika kondisi membaik.